Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, ada saya Dwi Sukmawati Yuliani dengan NIM K4318022, Dwi Ria Rizkyana dengan NIM K4317023, Laili Indah dengan NIM K4311837, Miftah Rizky dengan NIM K4318039. Nah, di sini kami izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis tugas atau task analisis. Sebelumnya, analisis tugas atau task analisis merupakan penyusunan tahapan atau kegiatan yang diperlukan siswa untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis tugas pada materi sel. Tujuan dari pembelajaran dengan materi sel adalah siswa dapat menjelaskan karakteristik sel meliputi pengertian, bagian, dan macam-macam sel. Nah, untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian sel, yang kedua menyebutkan bagian-bagian sel, yang ketiga menjelaskan fungsi organel-organel sel, yang keempat membedakan sel eukariotik dan prokariotik, yang kelima yaitu menentukan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Baik, langsung saja untuk tahap yang pertama yaitu menjelaskan pengertian sel. Untuk dapat melewati tahap ini, siswa dapat melakukan kegiatan dengan melihat video mengenai peranan sel bagi tubuh makhluk hidup, dan dilanjutkan dengan menemukan pengertian sel melalui referensi baik itu buku maupun internet. Jadi di sini dipadukan antara teknologi digital dan juga teknologi konvensional. Tahapan yang kedua adalah menyebutkan bagian-bagian sel. Untuk dapat melewati tahap ini, siswa dapat melakukan kegiatan mengamati replika sel. Kemudian tahapan yang ketiga adalah menjelaskan fungsi organel-organel sel. Untuk melewati tahap ini, siswa dapat menemukan fungsi sel melalui referensi berupa buku dan internet. Tahapan yang keempat yaitu membedakan sel eukariotik dan sel prokariotik. Untuk mencapai tahapan tersebut dibutuhkan beberapa kegiatan, antara lain 1. Menemukan karakteristik dari masing-masing sel eukariot dan prokariot dari internet maupun dari buku. Yang kedua, mengamati gambar sel eukariot dan sel prokariot. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan dari masing-masing sel eukariot dan prokariot. Tahapan yang kelima adalah siswa dapat menemukan perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, untuk mencapai tahapan tersebut dibutuhkan beberapa subtahapan. Yang pertama ada mengamati struktur organel sel tumbuhan dari berbagai referensi. Yang kedua, mengamati struktur organel sel hewan dan dari berbagai referensi. Dan yang ketiga, menyimpulkan perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Demikian presentasi task analisis dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.